Orang, Raul dan Vino tak melihatnya. Di sisi lain, toko Raul didatangi oleh bos pusat karena penjualan mereka yang menurun. Karena itu, bos pun menawarkan sebuah penawaran. Kembali ke toko Amada, di sana Vino dan Raul sedang dilayani oleh seorang karyawan. Tampak karyawan itu melayani mereka dengan baik. Lalu ia memperkenalkan namanya yaitu Shell Script. Setelah itu, mereka pergi ke atap untuk melihat acara grand opening. Dan tanpa sengaja, Raul menabrak Airi hingga mereka berdua pun bertemu. Dan akhirnya, ia pun jujur kalau ia bekerja di toko Amada. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah manajer bersama dengan Shell. Ternyata mereka sudah tahu kalau Raul dan Vino adalah karyawan toko sebelah yang sedang mengintai. Sang manajer pun dengan sombongnya menghina toko Raul. Sontak hal itu membuat Raul tak terima dan menantangnya. Di sisi lain, manajer toko bersama dengan asistennya dibawa ke pabrik tempat alat sihir itu dibuat untuk menyelidiki kenapa harga produk mereka bisa sangat murah, dan saat sampai, ternyata di sana mereka menggunakan monster sebagai karyawannya, sehingga tak perlu membayar tenaga kerja. Namun monster di sana dipaksa untuk terus bekerja hingga ada beberapa yang mati dan langsung digantikan. Atasannya manajer mencoba mengajak pabrik itu untuk bekerja sama. Namun hal itu ditolak karena mereka sudah menjadi bagian dari toko sihir Amada. Keesokan harinya, saat sedang membagikan selebaran, mereka bertemu dengan nenek yang minta servis kipas angin tempo hari. Lalu, Raul mengajaknya ke toko, dan nenek itu membeli sebuah AC. Dengan perasaan senang, ia meminta Raul untuk memasang AC-nya ke rumah sang nenek. Sementara itu, ia dan Vino akan pergi mengisi tangki sihir milik pelanggan. Singkat cerita, pengisian sudah selesai, dan tiba-tiba Lord menelpon. Ia mengabarkan kalau ada masalah. Saat sampai, ternyata anak dari sang nenek juga memesan AC di toko Amada. Sedikit terjadi perdebatan antara sang nenek dengan anaknya, karena perbedaan harga yang cukup jauh. Lalu, Raul menengahi masalah ini dan bersedia mengalah untuk pergi. Dan saat mau berangkat, mereka di-stop oleh anak sang nenek. Ternyata, daya sihir di rumah sang nenek tidak cukup. Padahal harusnya kapasitas sihir di rumah itu lebih dari cukup. Karyawan Amada berpendapat mungkin ada masalah di manajemen kabel dan harus dibongkar. Namun, karena biayanya sangat mahal, sang anak pun berniat membatalkan pesanan AC-nya. Tapi pembatalan juga dikenakan biaya. Lalu, Lord dan Raul pun menawarkan untuk memeriksa rumahnya secara sukarela. Setelah mencari cukup lama, akhirnya masalah pun berhasil ditemukan, yang ternyata banyak slime pemakan sihir yang tinggal di bawah lantai. Untuk mengatasi masalah ini, Lord pun berniat memancing slime itu dengan menggunakan Vino sebagai umpan, karena sihir Vino yang begitu besar. Singkat cerita, para slime mulai terpancing. Satu persatu mulai keluar hingga jadi sangat banyak. Lalu mereka menyatu menjadi satu dan menyelimuti tubuh Vino. Raul yang melihat hal itu berniat membantu, tapi dia justru ikut terhisap. Hal itu juga dilihat oleh sang nenek beserta anaknya. Dan setelah semua slime keluar, Vino pun langsung menghancurkannya. Scene berpindah sore harinya. Saat karyawan Amada mau memasang, tiba-tiba anak dari sang nenek membatalkan pesanannya. Dan ia juga bersedia membayar biaya pembatalan. Karena tersentuh melihat aksi Raul dan kawan-kawannya yang mempertaruhkan nyawa demi membantu mereka. Kemudian hari gajian pun tiba. Vino terlihat sangat senang dengan gaji pertamanya di dunia manusia. Lalu malam harinya, manajer mentraktir mereka semua makan di restoran. Saat sedang mau makan, terlihat seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu manajer menyarankan Vino menggunakan gaji pertamanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan ditemani Raul besok. Singkat cerita, esok pun tiba. Tampak Raul menemani Vino membeli beberapa keperluannya. Namun ia berhenti di toko senjata karena melihat sebuah pedang yang sangat diinginkannya. Karena perhatiannya teralihkan, tiba-tiba Vino menghilang. Raul pun langsung mencarinya dan akhirnya mereka bertemu.
Tampak Vino sudah membeli banyak barang hingga semua gajinya habis. Malam harinya, mereka pun berjalan pulang. Dan saat sedang membeli minuman, tiba-tiba Vino diserang oleh beberapa orang. Lalu saat Raul tiba, mereka semua sudah kabur. Dan Vino menceritakan kalau orang yang menyerangnya adalah pahlawan yang memaksa Vino mengambil tahta ayahnya menjadi Raja Iblis. Keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa, Vino bertingkah seperti biasa. Dan ia sudah memutuskan untuk tidak menjadi Raja Iblis, melainkan menjadi manajer yang akan membuka toko sihir di dunia iblis bersama Raul. Di sisi lain, Lam didatangi oleh seorang pria. Lam tampak mengenali orang itu, dan mereka pun berbicara di belakang. Pria itu bernama Red. Dijelaskan kalau Lam Dinia adalah keturunan keluarga terkenal di dunia iblis. Ia datang untuk mengajak Lam membangkitkan Vino menjadi Raja Iblis. Sontak Lam pun menolaknya. Tapi Red punya sebuah kalung yang disebut Bloodstone, yang akan digunakannya untuk membangkitkan Vino. Setelah memberitahu hal itu, ia pun pergi. Di sisi lain, toko Raul juga didatangi oleh rekan pahlawannya dulu. Mereka pun pergi ke restoran untuk berbincang. Singkat cerita, tujuan mereka menemui Raul adalah untuk mengajaknya kembali menjadi pahlawan. Karena sebentar lagi, penerus Raja Iblis akan bangkit. Raul berpura-pura tak tahu, namun mereka semua sudah tahu tentang Vino. Sedikit terjadi perdebatan hingga mereka diusir keluar. Saat di luar, rekannya kembali membujuk Raul untuk ikut. Namun keputusan Raul sudah bulat dan tak ingin membuat Vino menjadi Raja Iblis. Lalu mereka pun pergi. Shin berpindah ke Vino yang sedang berjalan di pinggir kota. Namun tiba-tiba sebuah kereta berhenti lalu menculiknya. Di sisi lain, Raul yang kembali ke toko mendapati Vino tak ada di sana dan belum kembali. Dia pun bergegas mencarinya. Sementara itu, Vino yang baru tersadar mendapati dirinya sedang diikat di Akademi Pahlawan. Lalu muncullah Raid bersama dengan rekan Raul dulu. Kembali ke Raul, setelah memberitahu karyawan lain kalau Vino sudah diculik, ia pun kembali pergi untuk mencari Vino. Nova juga memberitahu Elsa dan Lam tentang penculikan Vino. Lalu Lam pun bergegas pergi untuk mencarinya. Singkat cerita, Raul sampai di Akademi Pahlawan. Lalu saat masuk, ia pun langsung dihadapkan dengan rekannya dulu. Pertarungan keduanya pun tak terelakkan. Namun dengan santainya, Raul melawannya hanya dengan penggaris dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Kemudian, Raul pun berhasil menemukan Vino yang sedang terikat. Saat sedang melepaskan Vino, tiba-tiba Eri muncul dan ingin membunuh Vino. Raul pun tak tinggal diam hingga keduanya bertarung dengan sengit. Di selang pertarungan, Red menghasut Vino agar menjadi Raja Iblis demi menghentikan pertarungan mereka. Namun Vino masih ragu akan hal itu hingga akhirnya Raul dan Airi tumbang. Vino yang melihat hal itu pun menjadi lepas kendali hingga ia bangkit lalu terbang. Setelah pertarungan itu, Airi pun mengerti dan menyerah untuk membunuh Vino. Dan saat akan mengejar Vino, mereka dihalangi oleh Red. Lalu datanglah manajer yang membantu Raul beserta karyawan lainnya. Mereka pun pergi untuk mengejar Vino. Sementara itu, manajer dan Elsa akan melawan Red. Tapi tak butuh waktu lama bagi manajer untuk melawan Red. Karena manajer yang terlalu kuat, Red pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Singkat cerita, Raul dan kawan-kawan berhasil menyusul Vino. Namun saat mau masuk, mereka dihalangi oleh beberapa monster. Shin pun memperlihatkan pertarungan Raul bersama dengan temannya seperti di awal film. Namun kali ini dengan seragam karyawan. Tapi karena musuh yang tak kunjung habis, akhirnya Airi serta Lam akan menahan mereka. Sementara Raul menyusul Vino. Shin berpindah melihatkan Raul yang berhasil menemui Vino. Namun kesadaran Vino sudah hilang hingga ia menyerang Raul. Mereka pun bertarung. Sembari itu, Raul mencoba menyadarkannya dengan menggunakan kalimat penyambut pelanggan yang dulu dipelajarinya.
し訳ございません。ありがとうございます。恐れ入ります。Dan akhirnya kesadaran Vino pun kembali dan kekuatannya menghilang. おかえり、フィノ。 Setelah kejadian itu, Airi pun memutuskan untuk berhenti dari toko Amada dan bekerja di toko sihir Leon bersama dengan Rao dan kawan-kawan. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan Vino dan karyawan lain yang bekerja seperti biasa. Oke, minasan, cukup sekian alur